Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemajuan zaman, permainan-permainan tradisional sudah mulai terlupakan. Permainan tradisional yang terlupakan adalah permainan-permainan yang dulunya populer di masyarakat, namun kini mulai jarang dimainkan, terutama oleh generasi muda. Permainan-permainan ini merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia dan memiliki nilai-nilai sosial, pendidikan, dan hiburan yang penting. Berikut adalah permainan tradisional Indonesia yang sudah mulai terlupakan. 1. Permainan kelereng. Permainan kelereng adalah jenis permainan tradisional yang berbentuk bulat dan terbuat dari kaca. Kelereng dapat dijadikan sebagai permainan anak yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif. Tak hanya itu, kelereng juga dapat dikoleksi dengan tujuan nostalgia karena memiliki warna dan motif yang estetik. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Misalnya, di Jawa kelereng disebut dengan nekeran, di Betawi disebut dengan gundu, sementara di Palembang disebut ekar. Sebelum memainkan kelereng, terdapat prosedur permainan yang meliputi aturan permainan kelereng, yaitu 1. Pemain harus menyerahkan kelerengnya apabila kalah dalam permainan. 2. Ketika akan menembak kelereng tidak boleh berubah tempat dari kelereng yang sebelumnya berada. Cara bermain kelereng yaitu, pertama, pemain harus membuat lubang di tanah minimal sebesar kelereng, yang telah disepakati oleh para pemain lainnya. Kedua, permainan telah dimulai dengan melemparkan kelereng masing-masing ke arah mendekati lubang yang sebelumnya dibuat. Ketiga, pemain yang kelerengnya paling mendekati lubang berhak bermain pertama, kemudian urutan selanjutnya disesuaikan dengan jarak dekat antara kelereng yang dilempar dengan lubang yang dibuat. 4. Pemain yang berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lubang mempunyai kesempatan untuk menyerang lawannya. Ketika lawan terkena serangan tersebut, lawan yang menyerang mendapat poin 1, begitu seterusnya hingga finish ke poin yang telah ditentukan oleh para pemain. 5. Pemain yang belum memasukkan kelerengnya pada lubang yang telah dibuat, tidak bisa menyerang dan mendapatkan poin. Namun sayang permainan kelereng pada zaman sekarang susah sekali ditemukan, karena para bocil sudah beralih ke permainan dengan menggunakan teknologi. 2. Permainan engklek. Engklek, yang juga dikenal sebagai lompat kotak. Engklek adalah permainan melompat-lompatan pada kotak-kotak yang digambar di tanah, dengan pemain harus melompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lainnya. Cara bermain engklek. 1. Membuat kotak-kotak. Pemain menggambar kotak-kotak di tanah dengan berbenuk baling-baling. 2. Melempar batu gaco. Pemain melemparkan batu atau pecahan genting atau gaco ke dalam kotak-kotak, tetapi tidak boleh sampai mengenai garis atau keluar dari kotak. 3. Melompat. Pemain melompat dengan satu kaki dari kotak ke kotak berikutnya sambil menghindari menyentuh garis. 4. Mengambil gaco. Pemain mengambil gaco yang dilempar tadi dan kembali melompat ke kotak awal. 5. Giliran bermain. Setiap pemain bergiliran untuk melempar gaco dan melompat. Peraturan dalam permainan ini adalah jika pemain terjatuh atau menyentuh garis, pemain harus mengulang dari awal atau meletakkan gaco di kotak terakhir yang disentuh. Manfaat engklek. Melatih koordinasi mata dan kaki, mengasah keseimbangan, melatih kemampuan motorik kasar, menambah kecerdasan dan kreativitas. 3. Permainan congklak. Congklak adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan oleh dua orang menggunakan papan congklak, biji congklak, dan dua lubang besar sebagai rumah masing-masing pemain. Tujuan permainan adalah mengumpulkan biji sebanyak mungkin di rumah sendiri, dan pemain dengan biji terbanyak di rumahnya dinyatakan sebagai pemenang. Cara bermain congklak. 1. Persiapan. 2. Pemain duduk berhadapan di sisi papan congklak. Setiap lubang kecil diisi dengan biji, biasanya 7 biji per lubang. 2. Pemilihan. Pemain saling shoot untuk menentukan siapa yang memulai. Pemain pertama memilih salah satu lubang di sisinya dan mengambil semua biji di dalamnya. 3. Distribusi. Pemain mulai meletakkan biji satu persatu ke setiap lubang searah jarum jam, mulai dari lubang yang dipilih. 4. Mengambil biji tambahan. Jika biji terakhir jatuh di lubang yang berisi biji, pemain mengambil semua biji di lubang tersebut dan melanjutkan distribusi hingga biji habis. 5. Mengambil rumah. Jika biji terakhir jatuh di rumah sendiri, pemain mendapatkan giliran lagi. 6. Menang. Permainan berakhir saat semua lubang kecil di sisi kedua pemain kosong. Pemain dengan biji terbanyak di rumahnya adalah pemenang. Manfaat permainan ini adalah 1. Edukasi. Congklak membantu anak-anak belajar berhitung, strategi, dan perencanaan. 2. Sosialisasi. Permainan ini dapat mempererat hubungan antar pemain. 3. Budaya. Congklak adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Congklak bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga sarana untuk melatih kemampuan berpikir, meningkatkan keterampilan berhitung, dan mempererat hubungan sosial.
4. Permainan layang-layang. Layang-layang merupakan jenis permainan tradisional yang biasa dimainkan anak-anak hingga orang dewasa. Permainan ini hampir ditemukan di setiap penjuru daerah di Indonesia. Permainan layangan ini telah berlangsung dari zaman dahulu kala. Hal ini ditemukan dalam lukisan yang ditemukan di Gua Pulau Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang memperlihatkan tradisi permainan layang-layang. Permainan tradisional layang-layang sangat mudah dimainkan. Kita hanya membutuhkan layang-layang yang sudah dikaitkan dengan benang serta tanah yang lapang untuk menjadi arena permainannya. Dengan memanfaatkan angin yang ada, layang-layang yang akan dimainkan dinaikkan dengan menggunakan tali benang dan juga akan dikendalikan melalui tali tersebut. Selain dimainkan untuk kesenangan, layang-layang juga bisa menjadi permainan yang dilombakan. 5. Permainan petak umpet. Petak umpet atau hide and seek adalah permainan yang dimainkan dengan bersembunyi dan mencari. Satu orang menjadi penjaga yang menghitung sambil menutup mata, sementara yang lain bersembunyi. Setelah hitungan selesai, penjaga akan mencari pemain lain yang bersembunyi dan memenangkannya jika berhasil menemukan. Cara bermain: 1. Tentukan penjaga. Satu orang dipilih sebagai penjaga dengan cara shoot atau cara lain yang disepakati. 2. Hitungan. Penjaga menutup mata dan menghitung dari bilangan tertentu, misalnya 10. 3. Bersembunyi. Pemain lain bersembunyi di tempat yang telah disepakati. 4. Mencari. Setelah hitungan selesai, penjaga akan membuka mata dan mencari pemain lain yang bersembunyi. 5. Penangkapan. Jika penjaga menemukan pemain lain, maka pemain yang ditemukan akan menjadi penjaga pada giliran berikutnya. 6. Pulang ke rumah. Jika pemain yang bersembunyi berhasil kembali ke tempat yang telah disepakati, biasanya tempat penjaga berdiri tanpa disentuh, maka mereka selamat dan permainan berlanjut. Petak umpet adalah permainan yang sederhana dan mudah dimainkan. Permainan ini juga mengajarkan anak-anak tentang kerjasama, kejujuran, dan kecepatan. 6. Permainan bola bekel. Permainan bola bekel adalah permainan tradisional Indonesia yang melibatkan bola dan biji-bijian. Biasanya terbuat dari logam atau batu, yang disebut kup. Permainan ini dimainkan oleh 2 atau lebih orang, biasanya anak perempuan. Cara bermain: 1. Siapkan alat, bola bekel dan biji-bijian atau kup. 2. Tentukan level. Pemain menentukan level permainan, misalnya mengambil 1, 2, atau 3 biji bekel sekaligus. 3. Lemparkan bola. Pemain melemparkan bola ke udara. 4. Ambil biji. Saat bola di udara, pemain berusaha mengambil biji bekel sesuai level yang ditentukan. 5. Tangkap bola. Pemain menangkap bola sebelum menyentuh lantai. 6. Ulangi. Proses ini diulang dengan meningkatkan level kesulitan. 7. Pemenang. Pemain dengan level tertinggi atau yang berhasil menyelesaikan semua level menjadi pemenang. Manfaat: melatih ketangkasan dan kecepatan tangan, mengasah kemampuan fokus dan konsentrasi, membantu melatih gerak motorik halus, melatih kemampuan mengatur ritme dan koordinasi. 7. Permainan gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan oleh 2 tim, masing-masing terdiri dari beberapa pemain, dengan tujuan untuk saling menghalangi untuk mencapai garis akhir. Tim penjaga berusaha mencegah tim penyerang melewati garis mereka, sementara tim penyerang berusaha melewati garis-garis tersebut. Cara bermain gobak sodor: 1. Persiapan lapangan. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan garis batas yang membagi menjadi beberapa petak. 2. Pembagian tim. Pemain dibagi menjadi 2 tim. Satu tim bertindak sebagai penjaga dan tim lainnya sebagai penyerang. 3. Tugas penjaga. Penjaga berdiri di garis-garis lapangan dan berusaha menghalangi tim penyerang untuk melewati garis. 4. Tugas penyerang. Penyerang berusaha melewati garis-garis lapangan tanpa disentuh oleh penjaga. 5. Aturan main. Jika seorang penyerang disentuh oleh penjaga, maka mereka akan ditukar posisinya. Penjaga menjadi penyerang dan sebaliknya. 6. Kemenangan. Tim yang berhasil mencapai garis akhir dan kembali ke garis awal tanpa disentuh oleh penjaga dinyatakan menang. Manfaat bermain gobak sodor: melatih fisik dan mental, meningkatkan kekompakan tim, meningkatkan kepercayaan diri, membantu mengembangkan kreativitas, menghibur diri dan meningkatkan kecerdasan sosial. 8. Permainan egrang. Egrang adalah sebuah permainan tradisional asal Jawa yang dibuat khusus dengan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat dan memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Egrang umumnya dimainkan oleh anak-anak. Egrang juga bisa digunakan dalam atraksi. Pada anak-anak di dalam masyarakat Jawa, dikenal 2 jenis peralatan permainan egrang. Peralatan ini yaitu bambu atau tempurung kelapa. Pada permainan egrang dengan tempurung kelapa, kaki diikat dengan tali plastik dan permainan dilakukan dengan salah satu kaki dalam posisi diangkat lebih tinggi dari kaki yang satunya.
Pada masa lalu diketahui bahwa permainan egrang digunakan sebagai sarana berlatih berdiri atau bertahan lama pada tumpuan bambu. Keterampilan dari egrang kemudian dimanfaatkan untuk menyeberangi sungai dengan berjalan. Egrang juga dipakai untuk berlari dengan cepat. 9. Permainan lempar bau. Permainan lempar bau, atau juga disebut beboyan atau boi-boian, adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan secara berkelompok dengan menggunakan bola dan tumpukan pecahan genting atau batu. Tujuannya adalah merobohkan tumpukan pecahan genting dengan melempar bola. Cara bermain: 1. Persiapan: pilih beberapa pemain untuk menjadi anggota tim penyerang dan tim penjaga. Siapkan tumpukan pecahan genting atau batu yang akan dirobohkan. Siapkan bola yang terbuat dari kertas, plastik, atau bola kasti. 2. Penyerangan: anggota tim penyerang bergantian melempar bola ke arah tumpukan pecahan genting. Tujuannya adalah merobohkan semua pecahan genting tersebut. 3. Pertahanan: anggota tim penjaga berusaha melindungi tumpukan pecahan genting dan menangkap bola yang dilempar oleh tim penyerang. Jika ada anggota tim penyerang yang terkena lemparan bola, maka dia tidak dapat melanjutkan permainan lagi. Manfaat: permainan beboyan dapat membantu melatih keterampilan, seperti keterampilan motorik halus, melempar bola, keterampilan motorik kasar, berlari menghindari, ketahanan, menunggu giliran, bertahan, kerjasama, bersama-sama menyerang dan bertahan, kreativitas, mengembangkan strategi untuk merobohkan tumpukan, keberanian, berani melempar bola dan berani terkena lemparan. 10. Permainan bantengan. Permainan bentengan adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan oleh dua kelompok untuk merebut dan mempertahankan benteng, tiang, pohon, atau pilar, sebagai markas masing-masing. Tujuannya adalah menangkap anggota tim lawan dan membuat mereka menjadi tawanan, atau menyentuh benteng lawan sambil berteriak, "Benteng!" untuk memenangkan permainan. Cara bermain: 1. Pembentukan kelompok. Dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-8 pemain. 2. Pilihan benteng. Setiap kelompok memilih sebuah tiang, pohon, atau pilar sebagai benteng atau markas mereka. 3. Tujuan permainan: anggota tim berusaha untuk menyentuh anggota tim lawan dan membuat mereka menjadi tawanan atau menyentuh benteng lawan sambil berteriak, "Benteng!" 4. Menyentuh benteng. Pemain harus sering menyentuh bentengnya karena yang bertindak sebagai penawan dan yang menjadi tawanan ditentukan oleh siapa yang terakhir menyentuh benteng. 5. Menyelamatkan tawanan. Pemain dapat menyelamatkan anggota tim yang menjadi tawanan dengan menyentuh lengan tawanan tersebut. 6. Pemenang. Kelompok yang berhasil menyentuh benteng lawan sambil berteriak, "Benteng!" atau kelompok yang berhasil menawan semua anggota tim lawan. Manfaat permainan bentengan: melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari, melatih daya tahan dan kekuatan karena pemain harus terus berlari, membangun kerja sama tim, melatih strategi dan komunikasi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan strategis. Itulah permainan tradisional Indonesia yang sudah terlupakan seiring berkembangnya zaman. Permainan tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Melestarikannya memiliki beberapa manfaat, seperti menjaga keberadaan warisan budaya, meningkatkan keterampilan anak-anak, menumbuhkan rasa kebersamaan dan menyediakan hiburan yang sehat. Permainan tradisional merupakan aktivitas fisik yang sehat dan menyenangkan. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan.